Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berdoa mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, wabil khusus para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah An-Nur. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan pada kesempatan ini, diberikan hidayah berupa dimudahkannya mencari ilmu. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Bahkan orang yang pintar masalah agama itu adalah indikator bahwa dia diberikan kebaikan oleh Allah. Sebagaimana tercantum dalam hadis, "Mayuridillahu khairan yufaqihuna fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu baik, maka dia akan dimudahkannya atau dipintarkannya masalah agama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tajwid. Tajwid adalah ilmu-ilmu yang mempelajari hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Babnya adalah hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya. Jadi menjelaskan tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Kalau ada dalam Al-Quran nun, sukun, atau tanwin, tanwin adalah fathatain, domhatain, kasrotain atau jabar 2, JR2, PS2 ya. Atau nun sukun itu adalah nun mati. Apabila nun mati atau tadi tanwin jabar 2, JR2, PS2 menghadapi huruf-huruf, maka posisinya akan menjadi 4. Ya, yang pertama bisa dia izhar, bisa dia idgham, bisa dia ikhfa, bisa dia iqlab. Sekali lagi, kalau ada nun mati atau nun sukun atau juga tanwin jabar 2, JR2, PS2 menghadapi huruf-huruf hijaiyah akan terkategorikan menjadi 4: izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Ya. Pertama yang saya akan jelaskan adalah izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau tegas. Sementara menurut istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas ya. Bagaimana contohnya? Nanti dijelaskan tentang contohnya. Harus diingat oleh kalian bahwa izhar adalah jelas. Definisinya adalah apabila nun sukun atau tanwin menghadapi huruf izhar. Apa saja nanti akan dijelaskan huruf-hurufnya. Simpan dalam benak kita, izhar adalah jelas. Yang kedua adalah idgham. Idgham artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Sementara menurut istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ya. Nanti akan dijelaskan huruf-hurufnya. Jadi diingat, yang pertama izhar artinya jelas, idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa berarti menutupi atau menyamarkan. Sementara itu secara istilah menyamarkan nun sukun atau tanwin apabila menghadapi huruf ikhfa. Ya, nanti akan dijelaskan hurufnya apa saja. Yang terakhir ada iqlab. Iqlab secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari asalnya ya. Kenapa bisa berpindah? Nanti akan dijelaskan di contohnya. Kita akan menjelaskan tentang izhar terlebih dahulu. Izhar tadi sudah dijelaskan bahwa izhar adalah jelas, tegas ya. Sekali lagi, apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi ini nih, huruf-huruf izhar a, ha, kha, ain, ghin, ha, maka nunnya dibaca jelas, maka tanwinnya dibaca jelas ya. Sekali lagi, tanwinnya jelas, nunnya jelas apabila menghadapi huruf a, ha, kha, ain, ghin, ha ya. Nah, sekarang izhar ya. Izhar contohnya seperti apa? Nih, di sini ada contoh man, amana. Nun yang dimati mana? Yang ini ya.
nun ini mati menghadapi huruf A. A di sini, alif ini ya. Ini alif termasuk ke izhar, maka dibaca man amana. Man amana. Jangan dibaca ihfa, samar mana, itu jelas salah. Kenapa? Karena alif di sini adalah terkategori ke izhar. Yang izhar tadi udah dijelaskan bahwa apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf izhar ini harus dibaca jelas. Contohnya man mana. Contohnya min ghillin. Jangan min ghillin tapi min ghillin. Min alaq, jangan dibaca min alaq tapi min alaq, ya, dibaca jelas. Jadi sekali lagi, apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf izhar, alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka harus dibaca jelas. Itu yang disebut dengan izhar. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sekarang yang kedua adalah idgham. Idgham itu secara pengertian tadi udah dijelaskan ya, meleburkan atau memasukkan ya. Meleburkan atau memasukkan. Dalam proses meleburkan dibagi dua, ada idgham bigunnah, ada idgham bilagunnah. Jadi hurufnya adalah lam, ro, bila guna, ya, nun, waw, mim, ya, nun, mim, waw, itu adalah gunnah. Nah, bagaimana cara membedakan antara idgham bila gunnah dan idgham bigunnah? Ini contohnya ya. Nah, contoh idgham. Lam dan ro masuknya bila gunnah. Tidak digunakan. Jadi dimasukkan tanpa digunakan. Milladunka khairul laka. Jangan ada guna di sini. Mil ditahan, guna ditahan. Berarti tidak boleh ditahan. Kalau ada nun mati atau tanwin, sekali lagi ini masih hukum nun mati dan tanwin. Ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf lam dan ro, itu masuknya bila guna. Jangan dileburkan tetapi jangan ditahan. Jangan gini. Min ladunka, min ladu, jangan ditahan. Min ladunka, min ladunka khairul lak, khairul lak, khairul lak. Nah, itu yang nggak boleh. Ditahan, digunakan tidak boleh. Sekali lagi, lam dan ro itu tidak ada guna, tidak ditahan. Dileburkan hurufnya, nunnya melebur ke huruf lam, tanwinnya melebur ke huruf lam dan ro tanpa ada penahanan atau guna. Contoh yang guna, idgham bigunnah, ya, nun, waw, dan mim. Faman ya'mal mimma faman ya'mal, ditahan dulu. Gunnah ada beberapa pendapat, ada yang menunjukkan 2 harkat, ada yang menunjukkan 3 harkat. Artinya ditahan terlebih dahulu. Sekali lagi, idgham ada dileburkan, nunnya hampir tidak terdengar, tanwinnya hampir tidak terdengar. Khairul laka, enggak khairun laka, tidak khairul lak. Tanwinnya melebur, nunnya juga melebur. Cuman sekali lagi terbagi menjadi 2. Ada yang ditahan terlebih dahulu, ada yang tidak ditahan. Jadi kalau bila guna tidak ditahan. Min ladunka, min ladunka, jangan min. Nah, itu jangan ditahan. Kecuali huruf yang ya, nun, waw, mim itu harus ditahan. Faman ya'mal, itu jadi pakai guna ya. Pada kesempatan ini kalian pahami. Yang pertama tadi izharnya, izhar jelas. Jadi sekali lagi kalau ada tanwin, nun mati menghadapi huruf izhar apa saja, a, ha, kha, ain, ghin, ha, itu harus dibaca jelas. Nunnya dibaca jelas, tanwinnya harus dibaca jelas dan tegas.
Kalau idgham artinya melebur ya. Jadi huruf nunnya hampir tidak terbaca, tanwinnya tidak terbaca karena melebur. Nah, idgham ini terbagi menjadi dua. Ada yang harus ditahan terlebih dahulu, ada yang tidak boleh ditahan. Yang harus ditahan disebut gunnah, yaitu idgham bi gunnah. Ada yang tidak boleh ditahan, itu yang disebut idgham bila gunnah. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dua hukum nun sukun dan tanwin, yaitu izhar sama idgham ya. Nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya untuk materi ikhfa dan iqlab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.